Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Walaupun masih dalam ibadah online, tetapi tidak mengurangi kasih kita satu sama lain untuk tetap erat di dalam Tuhan. Amin. Tidak mengurangi kesatuan kita di dalam Tuhan. Kita mengasihi Bapak Ibu dan terlebih Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, percayalah Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita pada saat ini, amin. Dan terlebih saat kita mau menyatukan hati, mau menyatukan pribadi kita, lepas pribadi, bersatu di dalam tubuh Kristus. Tuhan menyukai kesatuan. Di dalam kasih Tuhan ada kasih persaudaraan. Di dalam kesatuan ada perkara yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Kita ingat kasih Tuhan yang sudah tercurah di atas kayu salib, menebus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sempurna menyatukan kami. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. Kasih-Mu yang sempurna menyatukan kami. Satulah dalam kasih-Nya, bersatu itulah kerinduan Bapa, mengasihi, melengkapi. Bersatu tubuh Kristus. Mari kita bersama-sama akan katakan, biarlah Tuhan yang menjadi gembala kita. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. Kasih-Mu yang sempurna menyatukan kami. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. Kasih-Mu yang sempurna menyatukan kami. Katakan bersama-sama, bersatu dalam Satulah dalam kasih-Nya, bersatu itulah kerinduan Bapa, mengasihi, melengkapi. Bersatu tubuh Kristus. Bersatu
kerinduan Bapa, melayani, memberkati, bersatu tubuh Kristus. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, katakan bersama-sama. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang menyempurnakan, Kasih-Mu yang sempurna menyatukan kami. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu yang sempurna menyatukan kami. Bersatulah dalam kasih-Nya, bersatu, itulah kerinduan Bapa, kasih melengkapi, bersatu tubuh Kristus. Satulah dalam kasih-Nya, bersatu, itulah kerinduan Bapa, melayani, memberkati, bersatu tubuh Kristus. kami mau bersatu Tuhan di dalam penggembalaan-Mu Tuhan. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. Kasih-Mu yang sempurna menyatukan kami. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. Kasih-Mu yang sempurna menyatukan kami. Bersatulah dalam kasih-Nya, bersatu, itulah kerinduan Bapa, melengkapi, bersatu tubuh Kristus. Bersatulah dalam kasih-Nya, bersatu, itulah kerinduan Bapa, melayani, memberkati, bersatu. Mari kita angkat tangan bersama-sama di dalam Tuhan. Kita satukan hati itu bersatu. Satulah dalam kasih-Nya, bersatu, itulah kerinduan Bapa, mengasihi, melengkapi, bersatu
kasih-Nya bersatu. Itulah kerinduan Bapa, melayani, memberkati, bersatu tubuh Kristus. Jadikan kami satu Tuhan. Bersatulah dalam kasih-Nya, bersatu. Itulah kerinduan Bapa, mengasihi, melengkapi, bersatu. Kerinduan Bapa, melayani, memberkati, bersatu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, bersatu dalam-Mu ya Tuhan. Bersatulah dalam kasih-Nya, bersatu. Itulah kerinduan Bapa, mengasihi, melengkapi, bersatu. Bersatu, satulah dalam kasih-Nya, bersatu. Itulah kerinduan Bapa, melayani, memberkati, bersatu tubuh Kristus, bersatu, bersatu tubuh. Katakan bersama-sama. Bersatulah, bersatulah, bersatulah. Kami mau bersatu di dalam penggembalaanmu ya Tuhan. Kami mau bersatu di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau bersatu di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau menjadi umat yang mau dipersatukan di dalam penggembalaan-Mu sendiri Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri masing-masing Tuhan. Karena adalah hal yang terindah kalau hidup kami dipimpin dan digembalakan oleh Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena kami percaya di dalam penggembalaan dan tuntunan Tuhan Yesus, kami akan dibawa ke padang gurun yang hijau. Kami akan dibawa ke padang rumput yang hijau, yang di dalamnya ada kelimpahan Tuhan, yang di dalamnya ada kebaikan Tuhan, yang di dalamnya ada kasih Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Nah, saat ini Tuhan, biarlah hidup kami serahkan dalam pimpinan dan penggembalaan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, saat ini Tuhan, kami mau bersukacita, karena di dalam sukacita ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang di rumah dimanapun Anda berada, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Bersatu di dalam penggembalaan Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sukacita biarlah terjadi bagi kami semua saat ini. Haleluya. Cinta Tuhan besar. Cintanya Tuhan besar. Kasihnya Tuhan lebar dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
Mari Bapak Ibu kita bersorak-sorai. Jangan mau kalah dengan keadaan. Jangan mau kalah dengan keadaanmu saat ini. Bersukacitalah untuk Tuhan. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, ya maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam paui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam paui segalanya. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan kita. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, ya maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Percaya dan terima bahwa kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami terima cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Amin. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar. Bersama-sama. Ku dicintai, dianugerahi. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Dianugerahi, dalam paui segala. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar cinta-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Lebih dari apapun. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, ya maha. Sekali lagi katakan cintanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, ya maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala. Ku dicintai, dianugerahi, oh, ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Cinta-Mu besar. Cinta-Mu. Katakan bersama-sama. Cintanya Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Beri sorak-sorai itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan cinta-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terlebih saat Kau nyatakan dengan tercurahnya darah-Mu di atas kayu salib. Saat ini kami mau mengingat kasih-Mu Tuhan dan pengorbanan-Mu.
semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Terima kasih. Hidupku Lebih luas. lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Kami mau bersyukur. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan, Musim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Oh sungguh baik, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Dan oleh karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Dan kami siap terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kasih yang sejati yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu limpah atas kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sidang jemaat yang kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mengambil sebuah tema tentang kasih Kristus yang mempersatukan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Kolose pasal 3, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Jemaat yang kasih Tuhan, bila kita memperhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, khususnya pada pasal yang ketiga, maka kita akan menemukan dua kelompok manusia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kelompok manusia yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Perilaku hidupnya itu membuahkan akan percabulan, kenajisan, hidup yang penuh dengan hawa nafsu dan nafsu jahat, keserakahan, suka fitnah, kata-katanya kotor, suka mendustai, dan juga suka membohongi. Itu dituliskan dari ayat yang ke-5, ke-8, dan yang ke-9. Tapi ada juga kelompok yang kedua. Kelompok manusia yang kedua adalah orang-orang yang mau memberi dirinya untuk dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Dan perilaku mereka diubahkan sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga mereka menjadi satu manusia yang baru di dalam Tuhan. Orang-orang yang dibaharui oleh Roh Kudus ini mereka punya beberapa ciri. Ciri-cirinya antara lain adalah mereka punya rasa belas kasihan. Yang mereka memiliki kemurahan dan juga kerendahan hati. Mereka menjadi orang-orang yang lemah lembut. Mereka menjadi orang yang sabar. Memiliki kasih dan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan itu ada di dalam hati mereka. Mereka juga menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Mereka punya hikmat untuk mengajar dan juga menegur. Di dalam kehidupan bersama mereka menaikkan pujian, menaikkan mazmur, dan juga nyanyian rohani kepada Tuhan. Dan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, Kristus itu didahulukan atau menjadi dasar dari segala tindakan yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Ini adalah ciri-ciri manusia yang baru ada di dalam Tuhan. Dan kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus juga menekankan dan mengemukakan akan ajaran-ajaran Kristen yang benar. Dan Rasul Paulus juga menentang akan ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang ada pada saat itu. Sehingga jemaat Kolose ini boleh menerima pengajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Tetapi kita melihat, meskipun jemaat di Kolose memiliki dua perilaku yang berbeda dan bertolak belakang, namun Rasul Paulus mengingatkan bahwa di atas semuanya itu mereka harus tetap mengenakan kasih Kristus yang mengikat dan mempersatukan mereka sebagai suatu jemaat Tuhan. Sehingga walaupun mereka berbeda pandangan dan juga cara hidupnya dan juga berperilaku, tetapi sebagai satu bagian dari tubuh Kristus, mereka itu harus tetap saling mengasihi. Kenapa mereka harus saling mengasihi? Karena kasih adalah citra dari Bapa surgawi dan pengikat dari tubuh Kristus itu sendiri. Rasul Paulus yakin bahwa kasih memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan sebagai manusia yang baru, kita tentunya didorong untuk memiliki kasih yang menjadi dasar, yang mengikat, yang untuk mempersatukan dan menyempurnakan akan jemaat Tuhan dan bukannya memecah belah. Oleh karena itu kasih harus menjadi satu dasar di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang akan mengikat dan mempersatukan jemaat-jemaat Tuhan. Dengan kasih Kristus yang ditujukan, maka orang-orang yang masih mengenakan manusia lama, mereka dapat disadarkan, mereka dapat diubahkan untuk mereka juga menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Sebagai murid Kristus, Bapak Ibu kasih, kita perlu menyadari pentingnya kasih di dalam kehidupan bersama. Baik itu di dalam keluarga, di dalam gereja, di tempat kita bekerja, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita perlu menyadari akan kasih itu menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dan jika kita cermati
dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini dan juga tantangan yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita, ya tentunya tidak mudah untuk menemukan kasih yang sejati. Orang-orang tidak lagi dapat mengasihi apa adanya, tetapi kasih yang ada apanya. Yaitu yang banyak terjadi di kehidupan kita pada saat ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar agar kita dapat mewujudkan kasih Kristus yang mengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Hal yang pertama, untuk kita bisa mewujudkan kasih Kristus di dalam kesatuan tubuh Kristus yang pertama, kita perlu tahu bahwa yang namanya kasih itu perlu pengorbanan. Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Ada sebuah kisah yang terjadi di bulan Desember tahun 2007. Ketika itu ada seorang tentara berusia 19 tahun, ya tentara muda yang sedang bertugas di negara Irak. Dan ketika dia sedang bertugas berpatroli dengan mobil perangnya, tiba-tiba pemuda ini melihat sebuah granat dilemparkan dari bubungan sebuah atap. Ya. Dan dengan menggunakan senapan mesin yang ada di tangannya, ya dia berusaha menyingkirkan granat tersebut. Ya, sehingga tidak meledak di dekat tempat dia berada. Tetapi justru granat itu malah jatuh ke dalam kendaraannya. Dan dia masih punya waktu untuk melompat dan menyelamatkan diri. Tetapi apa yang dilakukan? Dia memilih untuk menghempaskan tubuhnya di atas granat tersebut. Dan ketika granat itu akhirnya meledak, ya pemuda ini juga tewas. Ya, suatu tindakan yang rela berkorban. Seorang tindakan dilakukan oleh tentara ini untuk rela berkorban dan berani demi menyelamatkan nyawa dari keempat rekan tentaranya yang lain. Ya, sehingga rekan-rekannya yang lain tidak terkena ledakan granat itu, mereka 4 rekannya yang lain selamat. Tetapi pemuda ini tewas dengan mengorbankan nyawanya. Serupa dengan kisah di atas, kasih Allah Bapa kepada umat manusia dibuktikan dengan diberikannya Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu mati di atas kayu salib. Ya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, tetapi diberikan satu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saya kasih, jika kita berkata bahwa kita mengasihi seseorang, maka akan ada dorongan yang kuat di dalam hati kita untuk kita mau berkorban bagi orang itu. Dan pengorbanan yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan senang hati dan terasa ringan. Bukan dengan berat hati dan dengan rasa yang terpaksa. Karena apa yang kita lakukan itu didasari dengan sebuah kasih. Dan jika kita mengatakan bahwa kita memiliki kasih Kristus di dalam diri kita, maka tentunya kita juga pasti rela untuk berkorban untuk Tuhan dan juga sesama kita manusia. Namun perlu diingat, jika kita mulai merasa berat untuk berkorban, dan kita mulai berhitung akan untung dan ruginya, maka kita harus mulai waspada dan menguji kembali apakah jangan-jangan kasih yang kita miliki sudah menjadi kasih yang dingin. Janganlah kasih kita itu menjadi kasih yang dingin, seperti yang dituliskan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang ini akan menjadi dingin. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Matius pasal 24 dan 25 itu berbicara mengenai keadaan di akhir zaman. Di akhir zaman ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan banyak kasih orang-orang itu akan menjadi dingin. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita memiliki kasih yang selalu hangat, kasih yang tidak menjadi dingin, tetapi kasih yang tetap memberikan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mengasihi dengan kasih Kristus yang sejati, yang memenuhi akan kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mengerjakan satu pekerjaan kasih. Situasi kehidupan yang ada pada saat ini telah melahirkan manusia-manusia yang bersifat
individualistis dan egois. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Selain itu banyak orang juga yang mengartikan kasih sebagai bentuk transaksi. Jadi maksud dengan bentuk transaksi itu apa? Kasih dalam bentuk transaksi adalah keuntungan apa yang akan aku dapat jika aku menolongmu. Ini kasih yang bersifat transaksi. Dan ada juga kasih yang diartikan hanya sebagai sebatas slogan ataupun hal-hal yang bersifat sosial. Ya seringkali kasih itu diartikan seperti itu, diartikan secara sempit. Tetapi kita justru melihat bahwa inti dari kasih adalah pengorbanan dan kerelaan untuk memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan pemberian yang didasari oleh iman. Itulah yang menjadi satu indikasi akan pengorbanan, akan kerelaan untuk memberikan waktunya, memberikan pikirannya, memberikan tenaganya, dan bahkan memberikan apa yang dia miliki. Dan semuanya itu didasari oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita harusnya sadar bahwa kita diselamatkan oleh kasih Tuhan. Dan pengorbanan salib menjadi puncak dari kasih itu. Namun ketika mereka diajak untuk berbuat kasih, banyak orang yang menghindar, banyak orang yang alergi, sehingga kasih itu menjadi sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan. Ya kasih itu mudah diucapkan, tetapi menjadi susah untuk dilakukan. Tetapi kita perlu ingat sebuah pepatah yang berkata, berat bukan berarti tidak bisa diangkat. Susah bukan berarti tidak bisa dilakukan. Baik pengen saya kasih, tentunya dibutuhkan hikmat dari Tuhan dan juga pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa melakukan pekerjaan kasih. Karena pekerjaan kasih itu sejatinya adalah pekerjaan Allah. Kita sebagai umat pilihannya, kita sudah dipilih, kita dipanggil, dan kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Untuk melakukan pekerjaan kasih, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan semuanya kita kembalikan untuk kebesaran, kemuliaan akan nama Tuhan. Namun kita akan melihat, apa sih sebetulnya yang menghalangi orang itu untuk berbuat kasih kepada sesamanya? Tantangan terberat untuk kita melakukan pekerjaan kasih itu sebetulnya adalah diri kita sendiri. Mengapa begitu? Karena perbuatan kasih itu bukan sekedar ucapan. Ya kasih itu bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Ya, kasih itu bukan sekedar ucapan, tetapi kasih itu harus nyata dan bisa dirasakan. Kasih itu menjadi satu hal yang nyata dan bisa dirasakan, sehingga untuk melakukan kasih itu membutuhkan yang namanya pengorbanan dan juga suatu kerelaan untuk melakukannya. Ya kasih itu ketika dia dilakukan, kasih itu membutuhkan yang namanya pengorbanan dan juga kerelaan untuk kita bisa mewujudkan kasih itu. Dan kasih yang murni akan memampukan kita untuk dapat melihat setiap perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan untuk saling melengkapi kekurangan, dan juga kasih itu akan mempererat serta menyatukan anggota-anggota tubuh Kristus. Perbedaan yang ada tidak membuat perpecahan menjadi semakin besar, tetapi dengan kasih yang ada, kasih itu akan mempererat serta menyatukan anggota-anggota tubuh Kristus yang ada, meskipun mereka memiliki perbedaan-perbedaan di dalam dirinya. Itu hal yang pertama. Bagaimana kasih itu membutuhkan pengorbanan. Hal yang kedua, untuk kita bisa mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, ya untuk kita bersama-sama bersatu, menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu menutupi banyak dosa. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama,
Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, firman Tuhan berkata, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak yang saya kasih, ketika kita membaca ayat ini, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa kok Alkitab itu berkata bahwa kasih bisa menutupi banyak dosa? Ya, karena Alkitab juga mengajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan baik yang dilakukan akan manusia bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, Galatia pasal 2 ayat 16a berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat secara langsung, tentunya ada perbedaan di antara kedua ayat ini yang bertolak belakang. Ya, firman Alkitab berkata bahwa kasih bisa menutupi banyak dosa, tetapi di sisi yang lain firman Tuhan juga berkata tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau melakukan kebaikan, tetapi yang bisa membenarkan seseorang itu hanya karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, kita lihat ada sebuah alasan yang kuat mengapa Rasul Petrus menulis ayat di atas. Kita tahu bahwa Rasul Petrus sempat menyangkal dan mengutuk Yesus menjelang peristiwa salib. Sesaat setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus mencari Petrus yang telah kembali kepada kehidupannya lamanya, yaitu kembali menjadi seorang nelayan. Nah, ketika Yesus menemui Petrus, dan ketika dia bertemu dengan Petrus secara langsung, Yesus tidak menudingnya, yang melainkan Yesus menunjukkan kasihnya bahwa dia tetap mengasihi Petrus sekalipun Petrus telah mengkhianati, menyangkali, dan bahkan meninggalkannya. Nah, kasih yang Yesus berikan kepada Petrus membuat Petrus ini pada akhirnya kembali ke jalan Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan kita tahu, ya, Petrus itu mati sebagai martir dengan cara disalib dengan kepala di bawah. Karena dia merasa tidak layak disalib sama seperti Yesus, ya, kepalanya di atas. Padahal kita tahu bahwa disalib dengan kepala di atas itu begitu menderitanya, apalagi disalib dengan cara terbalik, dengan kepala yang di bawah. Tetapi hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Ketika Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada Petrus, ya, hidup Petrus ini diubahkan secara luar biasa. Pengampunan dan kasih yang Yesus berikan kepada Petrus menutupi dan menyelimuti banyak dosa yang mungkin saja akan dilakukan oleh Petrus jika Yesus tetap membiarkan Petrus ini tetap hidup dalam rasa bersalahnya. Ya, karena dia meninggalkan Yesus, bahkan di saat-saat yang penting dia pun menyangkali Yesus itu sebagai gurunya. Bapak yang saya kasih, saya percaya Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama terhadap orang-orang di sekeliling kita, yaitu supaya kita mengasihi dan mengampuni mereka, sekalipun mereka terlihat lambat untuk berubah. Percayalah bahwa kasih itu tidak akan pernah gagal untuk mengubah kehidupan seseorang. Yang percaya katakan amin. Kasih tidak pernah gagal untuk mengubah kehidupan seseorang. Yang dimaksud dengan menutupi dosa dalam ayat tersebut adalah menegur, ya, mengingatkan dan menasihati dengan dalam kasih agar orang tersebut tidak lagi mengulangi dosanya, dan itu mencegah lahirnya dosa-dosa yang lain. Itu yang dimaksud dengan menutupi dosa. Sebab jika kita mengetahui dan mendiamkan orang lain berbuat dan kemudian orang tersebut jatuh di dalam dosa, maka kita juga akan dituntut oleh Allah. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-8 berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu,
supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ya kalau kita tahu ada seseorang itu yang berbuat salah, berbuat dosa, ya sebagai manusia tentunya kita tidak menjadi orang yang sempurna. Ya tentu ada kesalahan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi kalau kita memperingatkan orang tersebut, menegur, mengingatkan, dan menasihatnya di dalam kasih, ya firman Tuhan berkata, ya kalau kita tidak mau memperingatkan orang itu, kalau kita tidak mau menasihatinya, maka nyawanya itu akan ditanggungkan atas kehidupan kita. Sekalipun manusia masih memiliki dosa di dalam hidupnya, namun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Ya, Roma 5 ayat ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Tuhan menanggung dosa kita di atas kayu salib. Ya, karena apa? Allah tahu bahwa manusia tidak akan bisa selamat karena perbuatan baiknya. Ya, tetapi Ia mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Tapi bagaimana caranya? Ya, Allah itu tahu bahwa manusia tidak akan bisa menanggung dosanya sendiri. Ya, tetapi Allah juga tidak mau manusia ini binasa di dalam neraka yang kekal. Sehingga Dia berusaha untuk menyelamatkan manusia. Tetapi bagaimana caranya? Karena sebagai Allah yang adil, Ia harus menjatuhkan hukuman atas dosa. Tetapi di sisi yang lain, Allah juga ingin manusia bisa terhindar dari hukuman tersebut. Ya sehingga harus ada seseorang yang menjadi pengganti dalam menerima atau memikul hukuman dari Allah tersebut. Atau memikul dari hukuman dosa tersebut. Ya. Jadi Allah itu ingin, ya, Dia sebagai Allah yang adil, Dia perlu menjatuhkan hukuman atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Tuhan juga punya satu keinginan yang lain, menyelamatkan manusia dari hukuman tersebut. Nah, akhirnya Allah mencari seorang pengganti. Ya, kira-kira siapa yang bisa untuk memikul hukuman dosa itu atau menerima hukuman dosa itu? Ya, tetapi siapa orangnya? Apakah manusia yang harus menanggung dosanya sendiri? Seorang manusia biasa? Tidak mungkin. Karena apa? Karena semua manusia ketika dia lahir, dia sudah membawa benih dosa di dalam dirinya. Jadi, tidak mungkin seorang manusia memikul hukuman untuk orang lain. Ya, memikul dosanya saja tidak bisa, apalagi memikul dosanya orang lain. Ya, jadi jelas kandidat pertama manusia tidak bisa dipakai Allah untuk menerima hukuman dosa. Lalu siapa lagi? Ya, apakah malaikat? Bisa enggak seorang malaikat memikul hukuman dosa? Ya, mungkin bisa. Tetapi kalau Allah melakukan hal itu, maka Allah menjadi Allah yang tidak adil. Karena apa? Karena manusia yang berdosa, kok malaikat yang dihukum? Ya, dosa yang buat siapa? Yang buat manusia. Tapi kok malaikat yang dihukum? Ya, karena hal tersebut satu-satunya cara, ya akhirnya Allah sendiri yang harus menebus dosa itu dan membayar hutang dosa itu dengan cara mati di atas kayu salib. Dan kasih-Nya itu dinyatakan melalui diri Yesus Kristus. Sebagai anak tunggal Bapa, Dia mau datang ke dalam dunia ini, mati tersalib sebagai korban penebus dosa, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mereka mendapatkan kehidupan yang kekal, karena dosanya sudah dibayar lunas, dosanya dihapuskan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, Allah Bapa memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, ya, untuk datang ke dalam dunia,
mati untuk menebus dosa umat manusia. Kasih inilah yang bisa membuat kita mampu untuk melakukan pekerjaan kasih. Kebaikan kepada semua orang, termasuk juga kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Ya, kasih bisa membuat kita menjadi tetap rendah hati untuk mau mendengarkan pendapat orang yang mungkin selalu ingin menang sendiri. Kasih juga membuat kita bisa tetap sabar. Ya, ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin gampang marah atau emosional dan suka bikin ulah. Ya, hanya kasih yang bisa melakukan semuanya itu. Dan hal ini akan dapat terjadi jika kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa kita telah dikasih oleh Allah terlebih dahulu dengan kasih Allah yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia rela mati untuk kita. Dia rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Karena kita perlu ingat bahwa kita apapun yang kita lakukan, jika tidak didasarkan oleh kasih, itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Di dalam 1 Korintus 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk dapat memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena apa saja yang kita lakukan, jika tidak didasarkan oleh kasih, tidak akan ada manfaatnya. Apa artinya? Artinya adalah kasihlah yang akan memberi nilai dan makna dari segala sesuatu yang kita lakukan. Sehingga apa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus didasari dengan kasih, yaitu kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Bapak Ibu saya kasih, di dalam menghadapi realita pandemi dari COVID-19, tentunya dapat kita hadapi jika kita memiliki ikatan kasih yang kuat antara satu dengan yang lain. Misalnya, ketika kita mau mengasihi diri kita dan orang lain, tindakan nyata yang dapat kita lakukan adalah taat menjalankan protokol kesehatan. Ya, dengan taat menjalankan protokol kesehatan, ya seperti kita menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Ya setelah itu juga dengan makan makanan yang bergizi. Ya ingat, makanan yang bergizi bukan makanan yang mahal. Makanan yang mahal belum tentu bergizi. Ya, dengan makan makanan yang bergizi dan juga lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan, ya, sebagai bentuk kasih kita kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Ya, kita melakukan hal-hal seperti itu. Ya, apalagi akhir-akhir ini kan virusnya sudah semakin bermutasi. Ya, yang paling baru kan Delmikron, gabungan antara Delta dengan Omikron. Ya, dan virus ini akan terus bermutasi. Ya, kemarin saya baca di sebuah berita di Singapura itu kan sebetulnya COVID-19 sudah dianggap sebagai suatu endemik. Ya, dianggap sebagai flu biasa. Tetapi dengan munculnya varian yang baru, ya, mereka kembali lagi menjadi pandemi. Ya, menganggap COVID-19 ini menjadi satu pandemi. Ya, karena efeknya juga ternyata cukup berbahaya dengan varian Delta dan Omikron yang
tergabung menjadi satu, del mikron. Nah, itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan melindungi diri kita sendiri, keluarga kita dan juga orang lain. Dan dengan dasar kasih Kristus, kita percaya segala sesuatu yang kita hadapi saat ini itu akan dapat kita hadapi dengan bersama-sama. Apabila kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai umat tebusan Allah, agar kita senantiasa hidup di dalam kesatuan yang diikat oleh kasih Kristus, yang tentunya akan mempersatukan dan menyempurnakan kita sebagai tubuh Kristus untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, biarlah firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kita mau selalu membawa kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita diingatkan bahwa kasih itu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Yang kedua, kita menyadari kasih itu akan menutupi banyak dosa. Ya, dan kita percaya jika kita boleh mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, ya dalam keluarga kita, dalam gereja kita, kita percaya bahwa kasih Kristus Yesus itu akan menyempurnakan dan juga mempersatukan kita semua. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Ya, telah kulihat bukti kasih-Mu. Dia yang menderita gantikan kita. Dan kita melihat akan pengorbanan yang begitu besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar, terlalu besar
bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa akan bukti kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa kami. Dan biarlah kasih-Mu itu Tuhan boleh mengalir dan memenuhi kehidupan kami. Secara khusus jemaat Tuhan di GBI Semarang Indah. Untuk kami boleh memiliki kasih yang sejati itu di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti Yesus yang sudah mengasihi kami. Bahkan memberikan Yesus putranya yang tunggal untuk mati bagi kami manusia yang berdosa. Dan biarlah kasih Tuhan itu boleh terus mengalir di dalam hati kami Tuhan. Memperbarui kehidupan kami. Dan mengubahkan kami Tuhan menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan-Mu Bapa. Sehingga dimanapun kami berada, kehidupan kami boleh menunjukkan akan citra dari Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan kasih itu. Nyata di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh membagikan kasih kepada dunia yang semakin kehilangan akan kasih itu Bapa. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam buat dunia ini Tuhan. Ketika kami membawa kasih Kristus itu di dalam kehidupan kami. Dan kasih itu tidak sekedar diucapkan, tetapi kasih itu menjadi satu hal yang diwujudkan secara nyata. Melalui kehidupan kami Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus itu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada saat ini. Kau meteraikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami semua Tuhan. Untuk kami pada saat ini boleh dilayakan untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam persembahan tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persembahan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan kasih dan juga pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai ganti atas dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita diselamatkan dan kita dilayakkan untuk boleh menerima akan janji-janjinya. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan roti dan anggur untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Dan kita akan angkat sebuah pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu buat Tuhan yang telah menderita bagi kita semua. Dan kita sudah diselamatkan dengan darah Kristus yang begitu mahal. Dan kita boleh menerima akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita akan pegang roti di tangan kanan kita, dan dengan mengangkat kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mari kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Kita mengingat akan kasih Tuhan dan darahnya yang menyucikan dan menghapuskan akan setiap dosa-dosa kita. Dengan iman dan percaya, mari kita minum cawan darah Yesus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Kita boleh bersama-sama menikmati tubuh Yesus yang telah terpecah bagi kita, dan juga meminum darah Yesus yang telah menyucikan dan menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Dan kita percaya bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap persoalan dan kelemahan kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan kita boleh menerima kuasa mujizat kebangkitan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita semua. Dan ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita juga boleh mengingat kasih Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Dan kita boleh mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami semua pada saat ini Bapa. Engkau yang rela mati bagi kami, menanggung dosa-dosa kami Tuhan, dan juga menanggung segala kelemahan hidup kami Bapa. Sudah Engkau tanggung semuanya 2000 tahun yang lalu di atas salib-Mu Bapa. Dan sekarang kami boleh mengalami kemenangan yang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan biarlah kami boleh menerima kuasa kebangkitan Yesus itu yang nyata tercurah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat berkat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pembantu Yohan Immanuel yang akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Mari waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Yang pertama, ibadah onsite kita minggu depan tanggal 27 Februari 2022 akan diadakan jam 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Sutekno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube GPI Semarang Indah. Berikutnya bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Nah, saudara kasih Tuhan, marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar dapat pulih segera terbebas dari pandemi yang saat ini masih ada. Dan kami mengingatkan, mari kita tetap lakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, kesempatan masih Tuhan berikan. Kami beribadah bersama-sama meskipun secara online, tapi kami tetap bersyukur dan bersukacita. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan
buat kami semua. Bapak Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan mau berdoa dimanapun anak-anak berada. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan atas hidup kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya.